Partai 8 besar memanas. Ribuan supporter Garuda penuhi Stadion King Abdullah Sports City demi dukung Garuda Asia kontra Korea Utara U17. Satukan TK, supporter Vietnam dan Thailand belum pulang ke negaranya demi beri dukungan ke skuad Garuda Asia kontra Korea Utara U17. Latihan tidak lazim skuad Korea Utara U17 menjadi sorotan media Korea Selatan jelang laga kontra Indonesia malam ini. Media Vietnam mencium ada campur tangan Sintayong dalam kesuksesan skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 yang akan bergulir di King Abdullah Sports City Stadium pada Senin malam ini. Tim Merah Putih dipastikan menghadapi Korea Utara setelah finish di posisi puncak klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Setelah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia, tim asuh Nova Arianto telah menjalani persiapan dengan maksimal. Timnas U17 Indonesia bahkan langsung mengalihkan fokusnya untuk menghadapi partai perempat final ini. Erick Thohir memastikan bahwa Iputu Panji dan kolega akan memaksimalkan ini dengan baik. Apalagi timnas U17 Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Bahkan ini juga menjadikan tim Merah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa laga di babak 8 besar ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah untuk skuad Garuda Asia. Menurutnya semakin tinggi timnas U17 Indonesia bisa melangkah. Tentu saja, Zahabi Goli dan kawan-kawan akan semakin menghadapi tantangan yang berat. Erick bahkan mengatakan terdapat 5 dari 8 tim yang lolos ke perempat final Piala Asia ini telah pernah mengunci gelar juara Piala Asia. 5 tim yang telah memiliki gelar juara Piala Asia U17 ini termasuk calon lawan timnas U17 Indonesia yakni Korea Utara. Tim berjulukan Ko5 tersebut tercatat sebanyak 2 kali menjadi juara di Piala Asia U17, yakni pada tahun 2010 dan tahun 2014. Oleh karena itu, dia mengatakan babak perempat final ini tidak akan mudah bagi timnas U17 Indonesia. Apalagi selama gelaran Piala Asia U17 ini, Korea Utara juga menjadi salah satu tim terkuat. Akan tetapi ia menekankan bahwa torehan yang didapatkan Korea Utara itu tidak akan membuat Evandra Floresta dan kawan-kawan gentar. PSSI pun berharap timnas U17 Indonesia ini bisa terbang tinggi nantinya di Piala Asia U17 2025. Di atas kertas, kekuatan kedua tim sebenarnya bisa dikatakan berimbang. Laga malam nanti juga menjadi pertemuan pertama kedua negara. Pertemuan timnas Indonesia U17 kontra Korea Utara menjadi sorotan media Korea Selatan. Salah satu media Korea Selatan, net.com, memuji kepercayaan tinggi anak asuh Nova Arianto. Menurut media tersebut, kiprah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini mengejutkan semua orang. Garuda Muda mampu menjadi juara grup C dengan menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan, termasuk mengalahkan Korea Selatan. Mereka membuat kejutan dengan menang 1-0 melawan Korea Selatan di pertandingan pertama babak penyisihan grup. Kepercayaan diri timnas Indonesia melambung tinggi, tulis media Korea Selatan tersebut. Ganasnya timnas Indonesia U17 di grup C Piala Asia tahun ini tidak membuat pelatih Nova Arianto besar kepala. Ia justru merendah tidak terbuai dengan euforia yang didapatkan skuad Garuda Muda. Kehebatan tim Merah Putih ternyata tidak membuat Nova Arianto besar kepala merasa hebat. Di sisi lain, selain akan mendapatkan dukungan penuh supporter dalam negeri, perjuangan skuad Garuda malam nanti dipastikan juga akan mendapatkan dukungan dari supporter para rival, seperti dari supporter Vietnam hingga Thailand yang telah gugur terlebih dahulu di fase grup kemarin. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak 8 besar Piala Asia 2025. Para supporter ini pastinya mengharapkan Indonesia bisa mengharumkan nama ASEAN di kancah Asia jelang laga kontra Korea Utara. Di sisi lain, penampilan anak asuh Oh Tae-sung di Arab Saudi juga menuai pujian banyak pihak. Salah satu keunggulan mereka ialah masalah fisik. Salah satu media Korea Selatan, net.com, bahkan menuliskan kemampuan fisik pemain Korea Utara U17 bukan seperti pemain seusianya. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, tulis media Korea Selatan tersebut. Soal tempaan fisik pemain Korea Utara juga diakui oleh pemain senior Korea Utara sendiri, yakni Kwang Song. Menurut ex-pemain Juventus U23 itu, pemain Korea Utara siap berlari tanpa henti sepanjang pertandingan untuk menekan lawan.
Kami akan berlari hingga menit akhir, jika itu yang diperlukan untuk kami bisa meraih kemenangan, kata Kwang Song. Mengandalkan kekuatan fisik menjadi ciri khas sepak bola Korea Utara. Menariknya, menurut dosen senior kebijakan olahraga dari Universitas Edinburgh, Dr. Jung Woo Lee, Korea Utara punya cara berbeda untuk menempa para pemainnya. Dia membocorkan jika sepak bola di kelompok umur negara-negara lain ditujukan untuk bersenang-senang, hal itu tidak terjadi di Pyongyang. Jung Woo Lee menambahkan tempaan fisik ekstrim biasa dihadapi oleh pemain-pemain muda Korea Utara. Media Vietnam ikut merasa terkejut dengan hasil positif yang diraih timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Bergejolak rasa penasaran media Vietnam, ingin tahu apa rahasia di balik melonjaknya kekuatan timnas Indonesia U17. Pasalnya timnas Indonesia U17 sebelum Piala Asia 2025 sempat diragukan kemampuannya. Menghadapi Korea Selatan dan Yaman, timnas Indonesia U17 awalnya diprediksi akan kesulitan. Namun timnas Indonesia U17 mampu mematahkan pandangan negatif tersebut. Media Vietnam mencurigai ada pengaruh Sintayong di balik apiknya penampilan timnas Indonesia U17. Menurut media Vietnam, keberhasilan timnas Indonesia U17 bukan sebuah hasil yang diraih secara instan. Media Vietnam mengakui bahwa ini semua adalah hasil dari sebuah disiplin tinggi yang diterapkan Nova Arianto kepada para pemainnya. Salah satu disiplin ketat yang diterapkan oleh Nova Arianto adalah masalah penggunaan ponsel. Media Vietnam juga menyebut disiplin ketat yang diterapkan oleh Nova Arianto ini merupakan strategi yang pernah dipakai oleh Sintayong. Secara tidak langsung ada pengaruh Sintayong dalam membangun disiplin pemain oleh Nova Arianto di timnas Indonesia U17. Pelatih Arianto mengungkapkan pada pukul 21.30 seluruh ponsel pemain timnas Indonesia U17 akan disita. Setiap hari, siapapun yang melanggar atau dengan sengaja menggunakan telepon akan dikeluarkan dari klub. Bahkan mantan pemain ini menerapkan disiplin besi dari seniornya Sintayong. Siapapun yang terlambat latihan atau terlambat makan malam akan langsung didiskualifikasi dari tim nasional U17. Tulis media Vietnam Soha Vien. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor bicara pengalamannya saat bertugas menangani timnas Indonesia. Alex Pastor baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat timnas Indonesia bermain. Tepatnya saat mereka bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret lalu. Namun ada kesamaan dari 2 pertandingan tersebut karena sambutan supporter yang sangat antusias. Mereka selalu diperlakukan baik oleh penggemar, baik saat skuad Garuda bermain di laga kandang maupun tandang. Alex Pastor menjelaskan Indonesia memiliki fans yang luar biasa fanatik setiap bermain. Saat melawan timnas Bahrain di SUGBK Jakarta, ada 78.000 supporter yang hadir. Ini menjadi pengalaman baru bagi dirinya saat menjadi asisten pelatih, dan akhirnya mereka bisa membalas dukungan tersebut dengan sebuah kemenangan. Sebelumnya skuad Garuda datang dengan kekalahan tragis dengan skor 5-1 dari Australia. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila, 78.000 orang di stadion, dan syukurlah kami menang, kata Alex Pastor. Mantan pelatih Almere City ini melanjutkan saat ini banyak pemain timnas yang berkarir di Eropa. Menariknya, pemain ini saat akan terbang menuju pesawat adalah sosok yang biasa saja. Namun saat baru tiba untuk bertugas bersama timnas, mereka seperti superstar. Sambutan supporter sangat meriah saat melihat pemain-pemain ini tiba. Anda harus membayangkan bahwa banyak pemain yang datang dari Eropa Barat. Orang-orang itu naik pesawat sebagai pesepak bola biasa, dan mereka turun lagi sebagai superstar. Hal itu cukup istimewa, kata Alex Pastor. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.